Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Pada hari Minggu ketiga, kita tahu bacaannya dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20, yaitu Yesus bekerja di depan umum. Dua hal yang dilakukannya adalah: pertama, ia mengumumkan Injil. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus bab 1 ayat 14 sampai 15. Dan yang kedua, Yesus memanggil murid yang pertama, bab 1 ayat 16 sampai 20. Peristiwa itu terjadi di dekat Danau Galilea, di wilayah utara Tanah Suci. Perjalanan Yesus membawakan kabar gembira dalam wujud pengajaran dan aneka macam penyembuhan. Karya-karya Yesus dimulai dari Galilea menuju ke selatan sampai Yerusalem. Apa yang bisa kita renungkan? Pertama, Yesus tampil dimulai dari wilayah yang paling mudah. Di tempat itu, di dekat Danau Galilea, terutama di kota Kapernaum, penduduknya enak diajak untuk bekerja sama, tanahnya subur, dari segi ekonomi maju, dan para murid punya jaringan yang luas. Nelayan itu punya jaringan yang luas pada zaman Yesus. Maka ibarat murid-murid mengerjakan ujian atau mahasiswa-mahasiswa mengerjakan ujian, dalam mengerjakan soal ujian, pilihlah soal yang paling mudah dulu supaya kita tidak kehabisan waktu, karena waktunya sangat singkat. Dan kita tahu Yesus kurang lebih berkarya di depan umum dalam waktu 3 sampai 3,5 tahun. Dan dalam berkarya itu Yesus, kita tahu juga bahwa Yesus banyak ditentang di wilayah Yerusalem, terutama oleh ahli Taurat, para imam, dan kaum Farisi. Tetapi Yesus juga tidak mau menghindari penderitaan. Nanti akhirnya dia sampai kepada Yerusalem untuk menggenapi karya penebusan umat manusia. Dan petikan Injil hari ini dapat kita renungkan juga panggilan para murid. Masing-masing para murid dipanggil dengan namanya. Mereka pun dipanggil ketika sedang bekerja menjala ikan. Lalu mereka dipanggil, lalu meninggalkan perahu dan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Dan panggilan itu masih berlaku sampai sekarang. Bagaimana kalau nama-nama kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk ikut serta dalam mewartakan Injil? Seperti orang Niniwe yang bertobat, mari kita terus bertobat, membaharui diri. Dan percaya kepada Injil itu berarti membaharui diri terus-menerus dan menyesuaikan hidup kita sesuai dengan Injil. Rasa-rasanya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi bisa menjadi panduan kita dalam mewartakan Injil. Bahwa kita tahu umat di Korintus itu beragama dengan yang beragama kurang sehat. Ada orang yang meninggalkan istrinya dengan alasan ingin mengabdi Tuhan. Bahkan ada yang bermati raga sampai merusak kesehatan. Dan itu beragama yang tidak sehat menurut Paulus. Maka kita
beragama yang sehat dalam hidup. Kita mungkin sekarang ini banyak tinggal di rumah, maksudnya supaya tidak kena COVID-19. Tetapi jangan-jangan kehidupan keagamaan kita, kehidupan keluarga kita menjadi tidak sehat. Misalnya ketika kita sedang berdoa, anaknya terjepit pintu, nunggu doanya selesai baru menolong anaknya. Dalam keadaan darurat itu doa ditinggalkan sementara menolong anaknya, setelah itu lalu doa bisa dilanjutkan. Lalu dewasa ini juga ada kecenderungan untuk melebih-lebihkan penderitaan, melebih-lebihkan rasa sakit, melebih-lebihkan kesulitan. Kalau kita melebih-lebihkan penderitaan, melebih-lebihkan rasa sakit, melebih-lebihkan kesulitan, itu malah menambah rasa susah dalam hidup. Satu hal yang perlu dipegang adalah waktunya singkat, kerajaan Allah sudah dekat. Maka inilah saatnya, inilah waktunya. Mari kita beragama yang sehat. Mari kita menaruh harapan kepada Tuhan dan ikut mewartakan Injil kabar gembira keselamatan kepada banyak orang. Nama kita disebut untuk dipanggil dan diutus Tuhan untuk mewartakan Injil. Karena waktunya singkat, jangan sia-siakan hidup ini. Jangan aneh-aneh melakukan hal yang menyimpang dari Injil. Mari kita punya integritas dalam hidup, antara kata dan karya sama. Yang diserukan bertobat dan percaya kepada Injil adalah maksudnya punya integritas dalam hidup. Itulah yang dimaksud Yesus dengan bertobat dan percaya akan kabar gembira keselamatan, lalu mengikuti Yesus untuk membuat manusia semakin manusiawi. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali semangat, mari kita kembali terlibat, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat, bukan dengan menata kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata. Inilah saatnya, inilah waktunya. Waktunya begitu singkat. Mari kita dalam waktu yang singkat ini menggunakan panggilan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih, salam sehat dan berkah dalam.